Jadi malaikat itu sopnya mereka tuh rapi. Ini udah habis corona kan? Habis corona sekarang? Habis. Gak perlu jaga jarak lagi sekarang. Sahabat. Rapinya sob itu bagian dari kesempurnaan sholat kita. Kita sering mendengar kalau kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis sholat. Luruskan. Dan meluruskan sop itu yang diluruskan tumitnya, bukan di depannya, tumitnya. Apalagi sekarang karpet ini, masya Allah, kita masuk aja ya, kita injak masya Allah, begitu nyamannya, begitu enaknya kita berada di masjid seperti begini. Nah, sarana yang menyamankan ini harusnya menambah kekhusyuan kita. Jadi hilaqud dzikr itu adalah halaqah dzikir, orang berkumpul dengan berzikir, berkumpul, duduk rapi, berzikir kepada Allah. Artinya apa? Orang berkumpul berzikir bersuara. Masih ada orang kumpul gabung? Nggak ada kan? Berkumpul berzikir pasti bersuara. Disebutkan dalam salah satu riwayat di Masjid Nabawi, karena semua orang yang ada di Masjid Nabawi baca Al-Quran, semuanya baca Al-Quran. Sebagaimana umpamanya kita tadarus, umpamanya bulan Ramadan gitu, masing-masing sibuk dengan baca. Ya bacaannya dengan suara masing-masing. Itu dikatakan yusma'u dawiyun kadawiyin nahl. Terdengar suara seperti suara lebah. Seperti suara lebah. Kalau orang Betawi bilang nyawan, bilang ya. Nyawan itu bilang tawon ya. Kalau orang Betawi bilang apa? Nyawan ya. Nyawan. Suara lebah. Berzikir. Nah, apalagi kalau sore zikirnya bareng. Kita bertahlil, bertahmid dengan dua kalimat, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kita sama-sama berzikir enak. Adem hati kita, betul atau tidak? Betul. Adem hati kita. Adem. Apalagi pakai AC, bukan adem lagi, ngantuk. Nah, kalimatnya khafifatani, dua kalimat yang ringan diucapkan. Kalimatnya khafifatani 'ala lisan. Saya ingat terus hadis ini karena hadis ini adalah hadis yang terakhir di dalam Sahih Bukhari. Ya, itu dulu di tempat Al-Maghfurlah Al-Habib Hussein Gang Muluh, ya, Al-Maghfurlah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Itu biasa ada khataman Sahih Bukhari bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Juga di tempat Habib Alis di Solo, ya. Nah itu selalu, ya, hadis yang terakhir ini yaitu kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lidah. Tsaqilatani fil mizan, berat di dalam timbangan amal nanti, di dalam amal, di timbangan amal soleh kita. Habibatani ilar rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau sebelum subuh ditambah astagfirullah. Saya dulu pernah
melihat itu di Jeddah. Jadi di Jeddah itu dibuat semacam gapura di jalan raya di Jeddah itu. Di dekor itu jalan di kalau di sana itu biasa. Ya. Itu jalan-jalan, tulisan-tulisan yang ada bukan reklame. Sekarang aja reklame melulu. Dulu enggak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hatta di jalan tol itu dari Jeddah ke Mekah itu di pinggir jalan tertulis apa? Astaghfirullahaladzim. Masya Allah. Ada memang di kota-kota tertentu di Indonesia, seperti di kota Demak. Itu di kota Demak, di pinggir jalan itu Al-Asmaul Husna. Ini ada Pak Wakil Wali Kota nih. Tadi kan dibilang kota Jakarta Selatan kota zakat. Juga kota Jakarta Selatan harus menjadi kota zikir. Kota, setuju nggak? Setuju nggak? Jadi Pak Wakil Wali Kota, tolong disampaikan ke Pak Wali Kota ya. Ya, mudah-mudahan nanti presidennya Pak Anies nanti. Mudah-mudahan presidennya Pak Anies nanti. Mudah-mudahan presidennya Pak Anies nanti. Ya. Amin. Allahumma amin. Jadi di pinggir-pinggir jalan itu, ya reklame boleh lah dalam rangka menarik pajak Pak Wakil ya. Tapi tulislah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Astagfirullah. Jadi orang ketika jalan ingat, Masya Allah. Ya mudah-mudahan ini ke depan menjadi satu kenyataan. Amin. Allahumma amin. Hilakul zikri, yaitu halaqah zikir. Jadi dimanapun kita menjumpai ada majelis zikir, majelis taklim, bergabung, duduk, ikut. Ya, dalam riwayat yang sebelumnya dikatakan, bagaimana kalau ada orang yang bergabung itu sebetulnya dia bukan tujuannya zikir. Mungkin dia punya janji, ntar kita ketemu disuruh subuh gabungan aja. Iya, makanya begitu. Maka dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau disebutkan dalam riwayat tersebut, humul qaumu la yashqa fihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang kumpul itu adalah kaum yang tidak sengsara dan tidak susah orang yang bergabung dengan mereka. Walaupun niat awalnya bukan untuk bergabung dengan majelis zikir. Masya Allah. Ya. Lingkungan itu memberi syafaat. Lingkungan itu memberi syafaat. Lingkungan itu mempengaruhi. Jangankan lingkungan orang masih hidup, kuburan itu mempengaruhi. Kuburan itu mempengaruhi. Jadi kalau ada orang soleh ya, dikuburkan, itu makam-makam sekitar mereka itu dapat. Kalau orang Jakarta bilang kesawapan itu, betul ya kesawapannya? Betul ya? Kan kecipretan. Ketika di Warlozi kecipretan. Ya, lingkungan itu mempengaruhi orang yang berada di majelis zikir, dia mendapatkan keutamaan tersebut. Karena apa? Di dalam majelis zikir itu bergabung malaikat. Doanya malaikat pasti diijabah oleh Allah, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis ya waktunya? Belum. Pengurus kagak jawab sih. Doa malaikat itu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Malaikat itu nggak pernah berdosa, nggak pernah bersalah. Jangankan salah, mubah aja mereka tidak lakukan. Saya mau nanya, malaikat minum nggak? Malaikat minum nggak? Malaikat minum nggak? Malaikat minum nggak? Nasi uduk minum nggak? Minum. Tangan jentar.
Cuman dari pantunnya itu kok pakai ke kali pasir. Kalau pasar Keranji ke kali pasir. Ngider gitu kalau orang bilang pakai ngider mau ke Keranji sono. Bekat ke kali pasir itu. Ini yang mantu nggak tahu map nih. Ya sesuatu ya, Masya Allah. Dipantuni al-pantuni dia dijuluki al-pantuni. Ya, di halaqah dikir halaqah dikir. Halaqah dikir. Ketika kita kumpul ini, sebaik-baik orang berkumpul, dia berkumpul dalam rangka thalabul ilmi atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik perkumpulan. Sebaik-baik perkumpulan. Kalau kita sedang sendirian, maka berzikirlah kepada Allah. Supaya apa? Supaya terbentengi. Karena ketika hati seseorang itu kosong, masuklah bisikan-bisikan daripada setan. Dan setiap kita berzikir, setan itu menyingkir. Setan itu paling gerah, paling gak betah kalau ada orang berzikir. Makanya orang ketika mengumandangkan azan sekencang-kencangnya, sekencang-kencangnya, biar itu yang namanya setan lari sejauh-jauhnya. Malah suruh Ya. nggak boleh kenceng-kenceng. Ini hadis yang kedua. Yang keempat, al-amalu bi amalkan. Dan yang kelima, wa nashru itu sebarkan. Harta kita sedekahkan tidak menjadi kurang. Ilmu kita berikan orang lain juga tidak menjadi kurang. Kalau harta, kata Nabi kita Muhammad SAW, mana qasamalun min sadaqah, tidak berkurang harta karena di sedekah. Ilmu pun demikian. Ilmu diamalkan, diajarkan dan disebarkan. Amin Allahumma amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma alhimna rushdana wa qina syarra nufusina. Allahumma ma qasamta fi hadzal majlis al-mubarak fi hadhihi as-sa'ati al-mubarakah min khairin wa 'afiyatin wa sihhatin wa salamatin wa sa'ati rizqin wa tamami tawfiq faj'al lana min awfar al-hadhi wal rasul wa ma anzalta biha min bala'in wa syarrin wa da'in wa fitnah fasrif 'anna wa lil muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jazallahu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.